Bab 911, Pewarisan Fisik Lainnya. Dengan cepat, ekspresi Zaran berubah. Pada awalnya, beberapa hukuman tersebut tidak membuat ia jera. Bahkan meremehkan neraka uap dan neraka minyak panas. Lagi pula, dengan kekuatan tubuhnya, suhu uap dan minyak panas tidak cukup panas untuk menggelitiknya. Tapi ketika ia melihat gergaji neraka, langsung tidak bisa menahannya. Apakah orang ini adalah iblis? Ternyata bisa memikirkan hukuman yang begitu mengerikan. Ternyata memotong seorang wanita menjadi dua dari tengah. Zaran tidak takut dengan suhu minyak panas. Tapi gergaji dewa milik Devan Amorth pasti bisa memotongnya. Memikirkannya saja, Zaran sudah bisa merasakan sakit di bagian bawah tubuhnya. Seolah-olah gergaji itu sedang memotongnya. Yang utama adalah ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah setelah wanita itu disiksa sampai mati dengan 18 cara kejam, penguasa waktu yang lainnya membangkitkannya. Lalu, mulai terjadi lagi. Mungkin, sekali saja, Zaran yakin ia bisa mengatasinya. Tapi bagaimana dengan 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Benar, kami klan iblis telah mengasingkan seorang wanita. Tenggorokan Zaran menggeliat keras dan akhirnya ia menyerah. Di mana ia? Devan Amorth bertanya. Zaran berujar, tidak tahu. Devan Amorth menyipitkan matanya dan tidak berujar omong kosong. Langsung mengeluarkan berbagai alat penyiksa untuk menyiksa Zaran. Aku benar-benar tidak tahu. Wajah Zaran menjadi pucat, terutama melihat gergaji dewa. Tubuhnya semakin bergetar. Devan Amorth tentu saja tidak percaya. Klan iblis ini melakukan berbagai macam kejahatan. Biarkan mereka merasakan penyiksaan dari neraka. Devan Amorth tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Untuk menghemat waktu, Devan Amorth langsung mengeluarkan gergaji neraka. Tidak, merasakan tubuhnya terbalik, Zaran menjerit dengan sedih. Sayangnya, Devan Amorth tidak akan bersikap lunak. Gergaji bergerak maju mundur. Darah langsung mengalir keluar. Rasa sakit yang memilukan membuat Zaran menjerit. Setelah beberapa menit, gergaji itu akhirnya berhenti. Tubuhnya dipotong menjadi dua bagian. Tapi, gergaji itu berhenti di lehernya. Sekarang beritahuku, di mana ia? Devan Amorth bertanya lagi. Saat ini, Zaran tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Mata indahnya dipenuhi dengan ketakutan. Sebagai anggota klan iblis, pada dasarnya kejam. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang yang lebih kejam darinya. Aku benar-benar tidak tahu. Zaran menangis. Yuchi. Devan Amorth langsung memanggil Yuchi. Hanya kilas balik pada bagian tubuhnya. Devan Amorth berujar kepada Yuchi. Baik, Yuchi langsung mengaktifkan kilas balik. Tubuh Zaran pulih dengan cepat. Hanya kilas balik terhadap tubuhnya. Dengan begini, ingatannya akan pulih sepenuhnya. Di mana ia? Devan Amorth mengendalikan gergaji dewa, mengarahkan posisinya, dan terus bertanya. Kamu, tolong berhenti menyiksaku, aku benar-benar tidak tahu. Zaran menangis. Jelas sekali, ia sudah sepenuhnya takut disiksa oleh Devan Amorth. Jawaban yang salah. Devan Amorth melambaikan jarinya dan gergaji langsung mulai memotong. Jeritan Zaran terdengar lagi. Mungkin benar-benar tidak tahu. Saat ini, Kaisar Pembunuh muncul di depan Devan Amorth. Sebenarnya, Devan Amorth juga merasakannya. Jika Zaran tahu, ia pasti sudah memberitahunya. Bagaimanapun juga, tidak mudah menerima siksaan neraka. Karena Zaran tidak mengetahuinya, jadi tidak ada alasan untuk membiarkan ia hidup. Devan Amorth langsung bersiap untuk membunuh Zaran.
Bagaimanapun juga, klan iblis tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka sudah lama meninggalkan planet asalnya dan tinggal di kapal luar angkasa. Bocah, jangan bunuh ia dulu. Kaisar pembunuh berujar. Kenapa? Devan Amorth sedikit bingung. Gadis kecil ini adalah satu-satunya iblis mutan. Kaisar pembunuh berujar. Oh, lalu kenapa? Devan Amorth masih tidak mengerti. Semua klan iblis adalah laki-laki, tapi ia ternyata adalah seorang perempuan, dan ia masih bisa mempertahankan wujud manusia. Hal ini menunjukkan ibunya memiliki gen yang sangat kuat, bahkan dapat menekan gen klan iblis. Apa hubungannya ini denganku? Devan Amorth bertanya. Bocah, bukankah kamu tidak tega untuk mengambil tindakan terhadap adikmu? Maka ia adalah kandidat yang paling cocok, Kaisar pembunuh berujar dengan mata menyipit. Devan Amorth berujar, apa maksudmu? Kaisar pembunuh berujar, La adalah fisik yang diwariskan. Keberhasilan fisik yang diwariskan sepenuhnya akan berhasil. Guru, maksudmu, biarkan aku. Mata Devan Amorth membelalak. Benar, Kaisar pembunuh menganggukkan kepalanya. Tapi apakah kamu tidak takut ia akan melahirkan iblis kecil? Devan Amorth menelan salivanya dan bertanya. Apakah semua yang baru saja aku ujar padamu sia-sia? Meskipun ia memiliki darah iblis, tapi karena ibunya memiliki darah yang sangat kuat, oleh karena itu, kemungkinan besar keturunan yang akan ia lahirkan tetap adalah manusia. Kaisar pembunuh memutar matanya. Tapi, guru, kamu juga berujar bahwa kemungkinan besar itu adalah ras manusia. Dengan kata lain, masih ada kemungkinan untuk melahirkan iblis kecil. Devan Amorth menggerakkan sudut mulutnya. Ini lebih baik daripada tidak memiliki keturunan. Kaisar pembunuh memelototi Devan Amorth. Ini, tidak harus berbuat seperti itu. Devan Amorth menggaruk kepalanya. Meskipun kemampuannya semakin kuat, kemungkinannya semakin kecil. Tapi selama ia bekerja lebih keras, mungkin masih ada harapan. Haha, bocah, jika aku tidak salah menebak, kekuatanmu saat ini telah melampaui overload kosmik. Apakah kamu tahu, berapa persentase pendekar di alam ini untuk memiliki keturunan? Berapa? 1/1 triliun. Kaisar pembunuh menjawab. 1/1 triliun. Devan Amorth menghitung dengan jarinya. 1/1 triliun, bukankah jika semua orang mati, tidak mungkin akan ada keturunan lagi? Dan persentase kemungkinan fisik yang diwariskan di kosmik adalah 1/1 triliun. Kamu ternyata menemukan 2 orang. Dapat diujar, kamu sangat beruntung. Kaisar pembunuh berujar dengan terkesan. Di kosmik, setiap fisik yang diwariskan merupakan sumber daya yang sangat berharga. Ini adalah harta yang diperebutkan oleh kekuasaan besar. Jika pendekar lain tahu, jika harus menghancurkan galaksi, mereka juga harus mendapatkannya. Dan Devan Amorth menemukan 2 orang dan ternyata masih ragu-ragu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Devan Amorth. Aku bersedia melahirkan anak untukmu, tolong jangan bunuh aku. Zaran mendengar percakapan antara Devan Amorth dan Kaisar Pembunuh, dan ia berujar dengan cepat. Bocah, ia sudah berujar ia bersedia, kamu masih belum pergi. Kaisar Pembunuh mendesak. Mata Devan Amorth tertuju pada Zaran. Meskipun ia adalah iblis, tapi ia memiliki penampilan seperti ras manusia. Dan sangat cantik. Badannya tinggi dan seksi. Melihat Devan Amorth masih ragu-ragu, Kaisar Pembunuh mendorong Devan Amorth dan berujar, bocah, kamu hanya memiliki 1 kesempatan. Jika kamu melepaskannya, mungkin kamu tidak akan pernah menemukan fisik yang diwariskan ketiga di dalam hidupmu. Setelah dengar perkataan Kaisar Pembunuh, Devan Amorth akhirnya berjalan menuju Zaran. Tapi, pada akhirnya, Devan Amorth menarik tangan yang diulurkannya ke arah Zaran.
Dengan cepat, ia berujar kepada kaisar pembunuh, "Guru, aku ingat kamu pernah berujar membangkitkanmu membutuhkan mayat tubuh perempuan overlord kosmik, bukan?" Bersambung. Bab 912 300 juta selir. Kaisar pembunuh pada awalnya terlihat seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Tidak disangka, pertunjukan itu akan jatuh pada dirinya. Sebenarnya, Kaisar pembunuh juga memperhatikan tubuh Zaran sangat cocok untuk ditempati oleh roh miliknya. Bagaimanapun juga, meskipun kekuatan Zaran tidak terlalu kuat, tapi ia berasal dari klan iblis. Klan iblis tidak memiliki karakteristik lain, kecuali mereka memiliki kebugaran fisik yang sangat baik dan umur yang sangat panjang. Oleh karena itu, mereka dapat mengumpulkan begitu banyak teknologi yang hebat. Seperti, kenapa teknologi Antares berkembang dengan sangat lambat. Itu karena umur orang biasa Antares terlalu pendek. Hidup 100 tahun sudah dapat dianggap umur yang sangat panjang. Dan 20 atau bahkan 30 tahun yang dulu dipakai untuk belajar, dapat diujar, 20 atau 30% dalam kehidupan dihabiskan untuk belajar. Akhirnya berhasil dan memiliki prestasi yang besar di bidang tertentu. Tapi umur sudah sampai batasnya. Kemudian, siklusnya dimulai lagi. Tapi klan iblis berbeda. Mereka dilahirkan tanpa berlatih apapun. Dapat hidup selama ribuan tahun. Waktu bagi ras mereka untuk mencapai usia dewasa bahkan lebih singkat dibandingkan dengan orang Antares. Sekitar usia 10 tahun, ia sudah dewasa. Dan mereka juga punya ramuan modifikasi genetik. Memakainya sedikit, usia akan meningkat hingga beberapa ribu tahun. Jadi, kemungkinan teknologi di antara klan iblis jauh lebih tinggi dan hebat dibandingkan di planet teknologi lainnya. Tapi, kini Antares juga sudah mulai berkembang seperti klan iblis. Tentu saja, itu bukanlah sifat agresi dari klan iblis. Sebaliknya, untuk meningkatkan usia para ilmuwan tersebut, aku yakin tidak lama lagi, Antares juga akan mengalami peningkatan dalam pertumbuhan teknologi. Dan Zaran, sebagai tokoh tingkat kapten dari klan iblis, telah memakai banyak ramuan kehidupan tingkat tinggi. Terlebih lagi, gen ia sangat bagus. Oleh karena itu, tubuhnya sangat kuat. Jika kaisar pembunuh mendapatkan tubuhnya, itu dapat memulihkan kekuatannya secara maksimal. Bahkan melampaui masa puncaknya. Bagaimanapun juga, tubuh mantan kaisar pembunuh hanyalah ras manusia. Zaran adalah spesies penggabungan gen manusia dan iblis. Tapi masalahnya adalah Zaran memiliki fisik yang diwariskan. Begitu kaisar pembunuh menggunakan tubuhnya, itu juga harus fisik yang diwariskan. Jika murid pemberontak ini mengetahuinya, bukankah akan sangat semangat untuknya? Meskipun fisik yang diwariskan hanya 100% untuk pertama kalinya. Tapi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, kemungkinan presentasenya juga sangat tinggi. Itu sebabnya kaisar pembunuh sengaja mengarahkan Devan Amor. Membiarkan Devan Amor mendapatkan fisik yang diwariskan Zaran terlebih dahulu. Membiarkan Zaran melahirkan keturunan Devan Amor terlebih dahulu. Tidak disangka, bajingan kecil ini melihatnya sekilas dan mengetahuinya. Benar, tapi aku tidak terburu-buru. Kaisar pembunuh terbatuk. Ketika Devan Amor dengar ini, ia berujar, "Tidak, aku cemas." Membantu guru membentuk kembali tubuhnya adalah hal yang paling penting bagiku. Ini benar-benar tidak perlu buru-buru. Lagi pula, kamu belum menemukan semua bahannya. Ekspresi kaisar pembunuh menjadi semakin tidak wajar. Guru, aku sudah memiliki emas hijau kaisar. Aku dapat dengan mudah mengontrol kekuatan bintang abadi. Hanya tersisa beberapa barang yang tidak sulit untuk ditemukan. Aku dapat menemukan semuanya dengan cepat. Devan Amor berujar. Baiklah,
Mari kita tunggu sampai kamu menemukan semuanya. Wajah cantik kaisar pembunuh memerah. Guru, kenapa kamu tersipu? Mungkinkah kamu memikirkan sesuatu yang memalukan? Devan Amorth menyeringai. Guru selalu menolaknya karena ia tidak punya tubuh. Namun bagaimana jika sudah memiliki tubuh? Meskipun penampilan dan tubuh Saran sangat menakjubkan, tapi Devan Amorth tetap merasa bahwa melakukan hal semacam itu harus dilakukan dengan orang yang memiliki perasaan dan melakukan dengan orang yang tidak memiliki perasaan. Benar-benar dua konsep yang berbeda. Lah sudah lama ingin menjadi murid pemberontak ini. Bajingan kecil, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Biar ku beritahu, jika aku menggunakan tubuhnya, aku mungkin akan menghancurkan fisik yang diwariskan. Kaisar pembunuh berujar dengan ekspresi sedikit gugup. Kaisar pembunuh ini tidak bercanda. Bagaimanapun juga, ia sendiri memiliki fisik yang istimewa. Dan bukan hanya satu fisik. Kaisar pembunuh adalah fisik gabungan yang sangat langka. Tubuh tahan tempur, tubuh tungku kuno, fisik keras. Meskipun tubuhnya telah menghilang, tapi fisik khusus itu telah diintegrasikan ke dalam rohnya. Begitu roh ia menyerang, tubuh aslinya akan diubah menjadi fisik aslinya. Dengan begini, kemungkinan besar akan menghancurkan Zaran dengan fisik yang diwariskan. Tentu saja, kemungkinan juga untuk memiliki fisik yang diwariskan, tubuh tahan tempur, tubuh tungku kuno, dan fisik keras pada saat yang bersamaan. Kamu juga berujar bahwa itu mungkin, artinya, itu juga tidak mungkin akan hancur. Senyum di wajah Devan Amorth menjadi lebih tebal. Aku ujar, kenapa kau tetap tidak melepaskanku, bajingan kecil? Bukankah adik perempuanmu juga fisik yang diwariskan? Dan kakak perguruanmu juga punya beberapa tubuh tungku kuno. Sepertinya masih ada beberapa di antara mereka yang belum. Kaisar pembunuh terdiam. Di antara 5 kakak perguruannya, Devan Amorth belum pernah menyentuh 2 di antaranya. Frances dan Velovekista. Frances dihitung setengah. Bagaimanapun juga, kamu adalah guruku, aku harus menghormatimu terlebih dahulu. Devan Amorth berujar. Kaisar pembunuh berujar, kamu menghormatiku, aku tidak membutuhkan rasa hormatmu. Tapi guru, andaikan kata jika kamu setelah meninggal dan menjadi hantu, maka kamu tidak membutuhkannya di bidang itu. Tapi sebelum kamu meninggal, seharusnya juga setidaknya hidup 10.000 tahun, bukan? Dalam 10.000 tahun, apakah kamu tidak memikirkan laki-laki? Wajah Devan Amorth penuh rasa ingin tahu. Ada banyak wanita pendekar di kosmik. Mereka tidak menghindar dari masalah itu, sebaliknya sangat bebas. Bahkan ada beberapa wanita pendekar yang sangat kuat. Mereka akan seperti pendekar laki-laki. Mencari banyak pasangan. Bahkan, jumlahnya sangat banyak sehingga satu planet tidak dapat menampungnya. Mereka bukan untuk bereproduksi, tapi hanya ingin menikmati saja. Bahkan juga ada yang merebut. Sedangkan Kaisar Pembunuh sebagai pendekar tertinggi, dengan jelas, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Tidak ada masalah sama sekali jika memiliki 300 juta selir. Tapi sayangnya, Kaisar Pembunuh tidak pernah memiliki pasangan seumur hidupnya. Aku tentu saja tidak. Aku tidak percaya. Devan Amorth mulai mengelilingi Kaisar Pembunuh. Guru, kamu telah hidup selama puluhan ribu tahun, apakah kamu tidak pernah penasaran sekali saja? Devan Amorth berujar sambil mengedipkan matanya. Apa yang membuat penasaran? Kaisar Pembunuh menipunya. Terlihat sedikit bersalah. Apakah kamu benar-benar tidak penasaran? Devan Amorth mengejarnya. Kaisar Pembunuh berujar, benar. Guru, sebenarnya melakukan itu cukup enak. Jika kamu sudah mencobanya sekali, kamu tidak akan bisa berhenti. Bagaimana jika kita mencobanya?
Devan Amorth berujar sambil tersenyum sambil memukul bahu kaisar pembunuh. Apakah kaisar pembunuh benar-benar tidak pernah penasaran? Bagaimana bisa? Tentu saja kaisar pembunuh penasaran. Sayangnya, ia menghabiskan hidupnya untuk menekuni ilmu bertarung. Ketika ia melihat ke belakang, La sudah berdiri di titik tertinggi di kosmik. Pasangan pertamanya jelas tidak bisa sembarangan. La bisa tidak peduli dengan kemampuan lawannya. Tapi berapa banyak orang yang berani mengambil risiko untuk mengejarnya. La dijuluki sebagai wanita tercantik di kosmik. Tapi, tidak ada seorang pria yang berani menyatakan cinta kepadanya. Orang-orang yang berada di bawahnya sebenarnya ada banyak dan tujuannya tidak sederhana. Banyak di antaranya yang membawa pemikiran yang lain. Bersambung.